untuk bisa diterima RHK-nya itu minimal adalah 32 poin, maksimal 128 poin. Nah, di sini nanti Bapak Ibu silahkan dibuka. Jadi nanti mungkin supaya memudahkan Bapak Ibu guru, nanti silahkan semuanya ini dibuka saja. Jadi mungkin tidak perlu dipilih-pilih seperti ini, mungkin karena ini nanti kebingungan. Silahkan dibuka saja seperti ini. Ya, silahkan dibuka saja semuanya sampai nanti tampil 18 indikator. Jadi silahkan dibuka saja, ditambahkan. Jadi memudahkan nanti untuk melihatnya. Jadi kalau nanti di scroll seperti ini mungkin agak kesulitan mencari. Jadi silakan dibuka saja semuanya, atau Bapak Ibu guru nanti menyiapkan, ini kemarin kebetulan sudah pernah di-share, ada 18 RHK itu, jadi sehingga sebelum proses penentuan mungkin didiskusikan dulu dengan rekan guru, termasuk juga mungkin dengan kepala sekolah, supaya nanti sebelum masuk ke sini sudah ada gambaran bahwa kegiatan-kegiatan yang dipilih. Nah, ini ada 18 Bapak Ibu. Jadi ada 18 RHK lah. Nanti bisa dilakukan dengan mekanisme seperti ini. Artinya nanti Bapak Ibu bagian yang memang tidak dilakukan itu langsung dihapus saja. Nah, jadi silahkan dipilih, batas minimalnya tadi 32 poin. Kalau poinnya nanti tidak mencapai 32 poin, maka Bapak Ibu guru nanti tidak bisa lanjut ke tahap berikutnya. Jadi prasyaratnya harus memenuhi 32 poin. Nah, ini total poinnya kalau semuanya dilakukan itu 316. Nanti di sini bisa Bapak Ibu lakukan. Jadi mungkin contoh yang pertama seperti ini. Nah, ini kira-kira bisa direalisasikan atau tidak selama 1 semester. Kalau memang tidak, Bapak Ibu guru hapus saja. Nah, nanti akan tersisa yang Bapak Ibu guru pilih. Nah, kemudian di setiap indikator ini, RHK ini nanti ada bukti dukung. Nah, ini nanti yang menjadi pertimbangan utama Bapak Ibu. Jadi yang pertama saat jenengan nanti mengambil RHK, poin RHK-nya yang pertama diperhatikan poinnya itu berapa, bukti dukungnya itu apa, kemudian target kuantitasnya itu berapa. Nah, ini di setiap indikator ya RHK itu berbeda Bapak Ibu. Jadi jenengan tidak harus hanya satu kegiatan. Jadi manakala kalau dirasa kegiatan itu bisa dilakukan dan bisa target kuantitasnya besar, itu bisa dibesarkan. Jadi tidak harus RHK-nya itu banyak jumlahnya, karena semakin banyak RHK maka bukti dukungnya juga semakin banyak. Nah, kalaupun Bapak Ibu nanti memilih cukup 1 RHK tapi memenuhi 32 poin, ya itu juga tidak apa-apa. Jadi tidak harus memilih RHK yang banyak. Satu pun tidak apa-apa, seperti contoh di sini ada guru penggerak itu tadi yang maksimal, tapi perlu diingat untuk seperti guru penggerak nanti juga harus ada kepastian. Jadi teman-teman yang mungkin saat ini sedang menjalani pendidikan, kalau nanti memilih merencanakan RHK yang ini, nanti harus juga dipastikan nanti sertifikat itu nanti terbitnya apakah nanti di periode tersebut, periode Januari sampai Juni. Kalau nanti ternyata lebih dari itu, nah berarti kan bukti dukungnya tidak bisa terpenuhi. Nah, ini terkait dengan pengembangan kompetensi Bapak Ibu. Nah, ini tadi disampaikan oleh Pak Mujianto kalau tidak salah bahwa ini dipertimbangkan. Padahal ini malah yang sedang ramai saat ini. Jadi mungkin tadi ada masukan dari Bapak tadi bahwasanya ini dipertimbangkan. Artinya kita tidak berburu sertifikat walaupun juga memang penting. Oke. Setelah nanti sudah terpenuhi, saya kurangi saja Bapak Ibu. Ini hanya contoh. Jadi nanti jenengan pilih mana yang sesuai dengan
Bapak Ibu semuanya. Nah, nanti kalau sudah memenuhi seperti ini, nanti Bapak Ibu bisa lanjut. Nah, atau memilih yang di samping ini ada draft Bapak Ibu. Mohon maaf ketutup nih. Ini draft, nanti kalau sementara berhenti silakan disimpan di draft sehingga nanti data yang sudah diinput tidak perlu mengisi ulang nanti. Nah, nanti kalau sudah terpenuhi seperti ini Bapak Ibu bisa lanjut. Nanti silakan diklik untuk di tugas tambahan. Nah, tugas tambahan ini terkait dengan penugasan Bapak Ibu di sekolah selain menjadi pengajar. Nah, di sini pun sudah disiapkan Bapak Ibu pilihannya. Nah, jadi Bapak Ibu tidak perlu memikirkan mengisi apa, jadi di sini sudah ada. Tapi Bapak Ibu perlu pahami bahwa di sini ada pemilahan, ada yang hanya untuk jenjang SMP, SMA, SMK, sehingga nanti yang SD tidak memilih. Nah, nanti ada kalau untuk yang SD nanti silahkan pilih yang semua jenjang. Nah, di sini juga silahkan disesuaikan dengan kondisi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu itu mendapat tugas tambahan sebagai apa? Apakah sebagai kepala perpustakaan, apakah sebagai bendara BOS, apakah sebagai guru piket, kemudian ekstrakurikuler. Nah, jadi banyak hal nanti sesuai dengan penugasan tambahan yang diberikan kepada Bapak Ibu di satuan pendidikannya masing-masing. Nah, ini kalau nanti tugas tambahannya satu ya berarti ya silakan dipilih satu, kalau nanti lebih dari satu ya silakan dipilih lebih dari satu. Ini saya contohkan untuk semua jenjang ini tugas tambahannya sebagai pembina ekstrakurikuler atau mungkin ada TPPK yang terkait dengan pencegahan kekerasan itu yang paling logis Bapak Ibu untuk semua Bapak Ibu guru bisa masuk itu satu mungkin piket. Jadi kalau piket itu kan pasti semua Bapak Ibu guru ada. Yang kedua mungkin TPPK, jadi pencegahan itu bisa dimasukkan semuanya Bapak Ibu guru ada. Tapi kalau mungkin seperti pembina ekstra itu mungkin kan tidak semua Bapak Ibu guru menjadi pembina ekstra. Nah, di sini nanti ada bukti dukungnya. Jadi laporan kemudian dan surat keputusan SK atau surat tugasnya sebagai pembina ekstra pramuka. Kalau nanti TPPK ya SK TPPK, kalau nanti piket berarti ya ada SK terkait dengan piketnya. Ini nanti kalau sudah masuk di tugas tambahan nanti Bapak Ibu bisa lanjutkan menuju penilaian kinerja. Nah, penilaian kinerja ini terkait dengan variabel yang dinilai. Jadi variabel yang dinilai oleh kepala sekolah. Nah, penilaian kinerja ini berhubungan dengan kalau singkatannya di BKN itu kan berakhlak. Jadi harapannya itu Bapak Ibu guru itu menjadi pendidik yang berakhlak. Nah, berakhlak itu akronim dari 7 aspek perilaku yang akan dinilai. Nah, di sini yang pertama itu berorientasi pada pelayanan. Nah, di sini nanti akan ada indikatornya Bapak Ibu. Apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan? Ini setiap guru bisa berbeda. Jadi sesuai dengan pilihannya dari Bapak Ibu guru masing-masing. Nah, indikatornya ini juga tidak perlu ngetik, jadi sudah ada. Bapak Ibu guru tinggal memilih, ini yang dipilih yang mana. Jadi contohnya di sini memahami kebutuhan peserta didik dan berusaha memenuhi. Kemudian ada bersifat ramah, melakukan perbaikan terus-menerus. Nah, nanti silakan dipilih satu di antara 3 pilihan ini. Nah, setelah memilih indikator, kemudian Bapak Ibu akan mewujudkan. Jadi indikatornya ini wujud dalam kehidupan sehari-hari, dalam Bapak Ibu berperilaku di sekolah dan juga mungkin di masyarakat di rumah. Yang jelas karena ini dinilai ya pastinya dilakukan di sekolah. Jadi perilakunya nanti silahkan Bapak Ibu dari indikator nanti akan diturunkan menjadi perwujudan perilaku. Jadi perilakunya nanti seperti apa dari indikator ini. Nah, ini juga sudah disiapkan. Ini saya ambil contoh mengidentifikasi kebutuhan peserta didik secara proaktif. Kemudian ada memenuhi kebutuhan peserta didik secara responsif. Dan nanti silahkan Bapak Ibu pilih kira-kira perilaku keseharian yang akan saya lakukan itu apa. Namanya saya ambil kegiatan ini.
melayani peserta didik sesuai dengan hasil asesmen awal peserta didik. Nah, ini nanti 7 aspek ini harus Bapak Ibu isi semua. Karena kalau ada yang satu saja tidak terisi, nanti Bapak Ibu tidak akan bisa melanjutkan. Nah, jadi nanti yang aku tampil juga sama, indikatornya apa, silahkan dipilih. Kemudian perilaku sehariannya apa. Nah, nanti yang kompeten juga sama, jadi polanya sama, silahkan nanti Bapak Ibu pilih sesuai dengan perilaku yang akan Bapak Ibu lakukan. Jadi silakan pilih semuanya nanti Bapak Ibu. Nah, sampai yang terakhir yaitu yang ketujuh. Nah, nanti kalau sudah yang ketujuh, nah nanti yang di bawah ini, nah ini biar kelihatan ya Bapak Ibu. Nah, nanti kalau sudah semuanya terpilih, nanti di sini akan berwarna Bapak Ibu. Nah, tadi awalnya tadi putih, jadi nanti akan berwarna hitam. Dan di sini simpan draft. Simpan draft ini artinya bahwa jenengan sudah menyusun rencana, tapi tidak ingin melanjutkan, jadi bisa disimpan. Sehingga nanti saat masuk lagi, Bapak Ibu tidak perlu mengisi ulang. Nah, kalau sudah diisi semuanya seperti ini, Bapak Ibu masuk ke rangkuman. Nah, rangkuman ini nanti adalah review Bapak Ibu, review dari kinerja yang Bapak Ibu susun. Di SKP-nya yang Bapak Ibu susun. Nah, di sini nanti pada posisi ini Bapak Ibu, ini Bapak Ibu masih bisa mengubah. Jadi Bapak Ibu guru di posisi ini itu masih bisa mengubah rencana kinerjanya secara personal. Nah, ini bisa, sehingga mungkin manakala ada hal yang perlu dilakukan revisi, ya dengan nanti di posisi ini masih bisa mengubah. Nah, tapi kalau nanti sudah Bapak Ibu ajukan, Bapak Ibu guru tidak bisa mengubah lagi. Nah, nanti yang bisa mengubah adalah kepala sekolah. Jadi dari proses ini nanti jenengan cek dulu. Jadi di rangkuman itu betul-betul dicek betul-betul, utamanya terkait dengan peningkatan kompetensi tadi, yang terkait poin tadi. Karena apa? Karena di situ terkait dengan penguatan kapasitas Bapak Ibu guru, karena nanti berhubungan dengan realisasi. Sedangkan kegiatan yang praktek pembelajaran dan perilaku kinerja itu terkait kegiatan yang akan dinilai oleh kepala sekolah. Nah, termasuk tugas tambahan itu tadi tidak termasuk penilaian, jadi yang nanti dinilai langsung oleh kepala sekolah nanti adalah praktek pembelajaran dan perilaku kinerja. Jadi kalau prinsipnya Bapak Ibu, kinerja ini adalah membangun dari hasil rapat pendidikannya di satuan pendidikan itu. Yang dibangun itu yang pertama adalah perbaikan di dalam kegiatan pembelajaran melalui kegiatan praktek pembelajaran yang akan dilakukan observasi oleh kepala sekolahnya atau pimpinannya. Kemudian peningkatan kapasitas Bapak Ibu guru. Jadi Bapak Ibu guru juga ditingkatkan kapasitasnya dengan target pengembangan kompetensi tadi. Targetnya minimal 32 poin. Jadi pembelajarannya juga dibenahi dengan observasi. Bapak Ibu gurunya dituntut untuk peningkatan kapasitas melalui pengembangan kompetensi, dan Bapak Ibu guru juga ditekankan untuk menjadi guru yang berakhlak tadi. Jadi ada 7 aspek apa itu perilaku kerja yang Bapak Ibu nanti lakukan dalam kehidupan sehari di dalam kegiatan pembelajaran. Nah, kalau sudah dirasa semua ini sudah dianggap sesuai dengan harapan Bapak Ibu semuanya, maka silahkan Bapak Ibu. Nah, dari ini nanti mungkin Bapak Ibu sebelum dikirim bisa disimpan PDF Bapak Ibu. Jadi nanti caranya dengan Bapak Ibu ketik Ctrl P, nah seperti ini. Jadi supaya nanti Bapak Ibu guru punya arsip. Oh, saya kemarin mengajukan apa. Jadi nanti manakala ada pembenahan, ada intervensi dari kepala sekolah, nanti Bapak Ibu punya datanya. Oh ya, nanti yang dibenahi apa. Silakan nanti disimpan file, jadi nanti bisa di Ctrl P, jadi
print, tapi di pilihannya tujuan ini Bapak Ibu pilih yang simpan sebagai PDF, sehingga nanti bisa menjadi dokumen Bapak Ibu yang bisa dicetak, bisa menjadi acuan Bapak Ibu untuk mengingatkan dulu RHK saya apa saja kegiatan yang sudah saya rencanakan. Nah, kalau nanti sudah seperti ini, nanti Bapak Ibu lanjut ke ajukan. Nah, ini nanti yang berwarna biru Bapak Ibu klik. Nah, di sini nanti, nah ini masih ajuan. Nah, nanti apakah Bapak Ibu masih membatalkan? Saya simpan dulu atau saya ajukan. Nah, karena tadi sudah dirasa sudah cukup, sudah sesuai, maka silakan diklik ajuan. Nah, sampai di sini maka Bapak Ibu proses sudah selesai. Jadi Bapak Ibu sudah mengajukan RHK-nya kepada pimpinan. Nah, setelah ini nanti di sini nanti yang harus dilakukan ini diskusi dengan atasan. Jadi perencanaan berhasil diajukan. Ini posisi RHK-nya Bapak Ibu sudah berada di kepala sekolah, atasannya. Nah, nanti Bapak Ibu sampaikan kepada atasannya, Pak sudah atau Bu sudah mengajukan, sudah kita ajukan. Nanti di situ didiskusikan lagi. Diskusikan karena mungkin ada rencana hasil kinerja yang mungkin perlu diintervensi oleh pimpinan atau kepala sekolah, mungkin ada yang disetujui, mungkin ada yang tidak disetujui dengan berbagai pertimbangan. Nanti kalau sudah deal, sehingga dari proses ini Bapak Ibu guru sudah tidak bisa lagi mengubah RHK-nya. Nanti proses pengubahannya manakala ada perubahan nanti bersama dengan Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu bisa melakukan review ulang dengan kepala sekolah. Selama kepala sekolah belum melakukan persetujuan, maka RHK Bapak Ibu guru masih bisa dibenahi. Tapi posisi pembenahannya ada di kepala sekolah. Kemudian lanjut nanti kesepakatan lalu laksanakan. Jadi sudah disetujui, kemudian nanti disepakati. Nah, nanti posisinya Bapak Ibu akan kembali ke awal. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah hasil, sehingga posisi jenengan sudah tidak bisa lagi mengedit lagi ini. Ini yang terkait dengan pengisian RHK untuk Bapak Ibu guru. Yang perlu ditekankan tadi Bapak Ibu terkait dengan pengembangan kompetensi. Jadi mohon itu dicermati betul untuk pemilihannya. Kalau saran dari kami, silakan dipilih kegiatan-kegiatan yang sifatnya mungkin internal. Jadi internal, mungkin ada beberapa contoh itu seperti observasi guru, teman sejawat, itu internal. Artinya kalau internal itu bisa dikelola oleh satuan pendidikan masing-masing. Kalau seperti mungkin sertifikat dan semuanya itu kan kita harus menunggu dari pihak-pihak penyelenggara, itu kan juga kemungkinan bisa dilaksanakan atau tidak. Ataupun kalau untuk sertifikat mungkin bisa mengambil yang di topik di PMM itu. Mungkin itu dari saya, Bapak Ibu semuanya. Nanti terkait dengan pertanyaan mungkin nanti akan ada sesi berikutnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali. Terima kasih Pak Tiar. Mungkin banyak sekali pertanyaan ini, termasuk saya juga. Sebentar. Nggih, Pak Bekti. Untuk tambahan saja ya Bapak Ibu, saya share screen dulu. Nggih, silakan Pak Bekti. Nah ini, tadi setelah Pak Satir menyampaikan kalau sudah disetujui kepala sekolah, nanti ada konfirmasi ulang dari guru. Nah ini saya buka akun guru yang sudah mengajukan dan sudah saya setujui. Nah, nanti setelah terjadi kesepakatan antara guru dan kepala sekolah, maka guru juga harus klik sepakati. Jadi sudah tidak ada dusta di antara guru dan kepala sekolah. Kasih tambahannya hanya itu, Bu. Waktu saya kembalikan kepada Ibu.
administrator. Nggih. Terima kasih Pak Bekti atas tambahannya. Baik, Bapak Ibu, untuk sesi tanya jawabnya nanti ada di akhir materi nggih. Masih ada satu materi lagi, jadi untuk yang sudah angkat tangan kita simpan dulu, nanti kita adakan sesi tanya jawab nggih. Selanjutnya materi dari Pak Juanda Krisna tentang teknis pengisian pengelolaan kinerja bagi kepala sekolah. Untuk Pak Juanda, disilahkan. Terima kasih Bu Elisa, Bapak Ibu semuanya. Selamat malam, selamat bergabung di kegiatan Pagi Nganjuk di sesi yang ketiga. Maksudnya di webinar ketiga ini perkenankan saya untuk membawakan materi dari akun sekolah Bapak Ibu. Jadi kita akan mulai untuk yang pertama, izinkan saya sesi dulu. Ya 8 kali 4 kan 32. Tinggal kolak roti di mana ya? Mohon maaf Pak Bekti, mic-nya tidak dengar. Monggo Pak Ju. Ya, masih ngadat. Bentar. Apakah sudah tampak Bapak Ibu? Belum Pak Ju. Belum Pak Ju. Oh, masih belum bisa Pak. Sebentar. Ya, Bapak Ibu, apakah sudah tampak nggih? Sampun nggih? Sampun. Bu, terima kasih. Bapak Ibu, nggih, untuk hal yang menjadi pertama kali kepala sekolah akan cek, yaitu dengan kita memeriksa jumlah dari teman-teman guru kita apakah masuk semua. Nah, di sini ada teman-teman guru kita yang sudah pensiun ataupun yang sudah ada yang meninggal, ada yang mutasi masih masuk di dalam kolom ini. Nah, nanti Bapak Ibu yang pertama dilakukan yaitu cek apakah sudah dikeluarkan dari rapor atau belum. Dan langkah yang kedua yaitu dengan menghubungi admin dari BKSDM atau BKD untuk menonaktifkan beliau-beliau ini yang
mutasi, ada yang meninggal, ada yang sudah pensiun, itu untuk dinonaktifkan. Seperti itu Bapak Ibu guru, Bapak Ibu semua. Okay. Terus setelah kita mengecek teman-teman kita yang ada di daftar guru, kita lanjut ke sebentar. Suaranya agak terputus. Pengelolaan kinerja Bapak Ibu. Seperti yang disampaikan oleh Pak Satyar tadi, sebetulnya prinsip dari kinerja kepala sekolah itu sama dengan guru. Jadi kita klik lanjutkan Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu bisa memilih dari apa yang menjadi rapor pendidikan panjenengan itu, yang kita lihat rapor pendidikannya, dan kita bisa memilih nantinya disesuaikan dengan rapor pendidikan yang ada di instansi kita atau sekolah kita. Jadi apa yang menjadi titik berat panjenengan nanti di rapor pendidikan ini, yang menjadi kuning atau merah di rapor pendidikan ini kita lihat dulu. Nanti kita sesuaikan dengan pengelolaan kinerja yang ada di yang ingin kita kejar dalam waktu 1 tahun ini atau 1 periode ini, seperti itu. Jadi rapor pendidikan disekolahkan, makanya itu. Terus setelah kita pilih, bisa memilih dari beberapa menu yang ada di sini, kita memilihnya cukup 1 Bapak Ibu, yang menjadi titik berat dari rapor pendidikan yang akan panjenengan benahi di dalam rapor pendidikan. Jadi rapor pendidikan ini berdasarkan apa yang telah kita analisa di rapor pendidikan ini. Di rapor pendidikan ini kita akan benahi menjadi 1 fokus, 1 titik siklus peningkatan kualitas praktik pembelajaran. Setelah itu kita klik pengembangan kompetensi Bapak Ibu. Kita lanjut di kompetensi sama seperti yang dijelaskan Pak Satyar. Jadi di sini kita akan memilih beberapa menu yang nanti sesuaikan dengan target selama 6 bulan ke depan. Apa yang menjadi potensi kita atau minat kita di dalam mengerjakan RHK itu dalam 6 bulan ke depan. Jadi panjenengan sesuaikan dengan minat panjenengan. Kita bisa memilih sesuai minat dan potensi kita melalui apa yang ada di dalam poin-poin ini. Panjenengan bisa nanti menyusun minimal 32 poin dan maksimal 128 poin. Apakah dari CGP yang telah melakukan pembelajaran di angkatan 9 ini akan menambah dari 128 ini? Saya jawab tidak Bapak Ibu. Jadi nanti panjenengan cukup 1 kali kegiatan 128 poin ini untuk 1 semester ini, dan itu tanpa rencana hasil kerja yang lain. Jadi cukup 1 saja panjenengan sudah bisa mendapatkan poin yang terbesar. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi setelah kita lakukan rancangan kita dalam 1 semester itu, kita bisa klik ke perilaku kerja Bapak Ibu. Perilaku kerja ini sama sebetulnya yang dijelaskan oleh Pak Satyar tadi di akun guru, sebetulnya itu sama. Berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Nah, ini panjenengan sesuaikan dengan apa yang ingin panjenengan capai di dalam pengelolaan kinerja kepala sekolah dalam periode 1 semester. Jadi seperti itu, masing-masing aspek ini diprioritaskan cukup 1 saja yang menjadi fokus tadi, yaitu berorientasi pelayanan dan seterusnya. Setelah itu kita ke rangkuman Bapak Ibu.
karena ini hanya flashback tadi dari Pak Satyar. Ini kita juga sama sebetulnya antara kepala sekolah dengan guru, tetapi nanti yang bedanya kalau kita nanti untuk approve dari RHK dari masing-masing guru. Nah, ini kita sama sebetulnya Bapak Ibu. Jadi yang panjenengan cermati di situ hasil kerja utama, yaitu ketika panjenengan bukti dukung hasil observasi kinerja kepala sekolah, nanti panjenengan bisa cek panduan di sini Bapak Ibu. Jadi nanti bisa cek apa yang menjadi bukti dukung, ya monggo nanti panjenengan bisa cek dari panduan-panduan tersebut. Seperti itu. Silahkan panjenengan nanti mengakumulasikan yang sesuai dengan bakat dan minat panjenengan serta potensi itu 32 poin yang terendah dan yang paling tinggi adalah 128. Nah, kumpulkan ini Bapak Ibu. Nah, kita kumpulkan. Terakhir kali nanti panjenengan akan mengumpulkan. Nah, ini nanti bagaimana akan disampaikan ke Kepala Dinas Pendidikan. Jadi itu nanti rancangan dari kepala sekolah akan ditujukan ke Dinas Pendidikan, sedangkan untuk guru itu langsung ke Kepala Sekolah, seperti itu Bapak Ibu. Ya, setelah ini apa yang kita lakukan? Kita kembali ke guru, miliknya guru. Nanti apa yang kita lakukan? Sebentar. Nah, di sini kita nanti posisi Bapak Ibu akan melakukan persetujuan untuk kepala sekolah. Bagaimana itu nanti kita setujui atau tidak, atau mungkin tambahan atau ditinjau ulang. Menunya nanti di sini Bapak Ibu. Jadi yang Bapak Ibu sebagai kepala sekolah harus bisa istilahnya menyetujui ataupun meninjau ulang serta menolak dengan menghapus Bapak Ibu nanti. Ya, coba saya ambil satu nggih Bapak Ibu. Miliknya Pak Aris dari SD kami. Nah, silakan Bapak Ibu nanti Bapak Ibu bisa melakukan untuk yang pertama ini kita tidak bisa menghapus untuk akun kepala sekolah menghapus dari rencana hasil kerja yang utama. Jadi yang selanjutnya dari berupa poin-poin tadi panjenengan bisa menghapus atau meninjau ulang nanti di sana. Jadi silahkan setelah beliau-beliau ini menuliskan poin-poin yang akan dia ambil disesuaikan dengan potensi yang ada di dalam dirinya, kita langsung ke hasil kerja tambahan dari masing-masing guru tersebut. Kita bisa ngecek Bapak Ibu, jika tidak sesuai bisa kita hapus. Harus bisa melakukan kesepakatan dengan beliau. Kita bisa ngobrol atau mungkin dengan coaching untuk memberikan kesepakatan terhadap hasil. Tugas tambahan sama seperti Pak Satya tadi, tugas tambahan tersebut bisa kita pilih sesuaikan dengan apa yang menjadi tanggung
jawab tugas tambahan tersebut bisa guru pendamping ekstra, tugas perusahaan, bendahara bos, operator dapur dan sebagainya, nanti akan dipilih di tugas tambahan. Terus kita ke perilaku kerja Bapak Ibu. Jadi nanti sama seperti kita melakukan tugas yang diamanahkan tadi antara guru dengan kepala sekolah ini, kita juga bisa mengecek perilaku kerja dari apa yang menjadi titik berat berakhlak tadi dari masing-masing pegawai kita atau masing-masing guru kita yang ada di sekolah. Selanjutnya kita anggap selesai, maka kita ke persetujuan, Bapak Ibu. Di sini pagi menunggu hujan. Nah, seperti ini Bapak Ibu, nanti setelah itu kita bisa membaca rangkuman yang telah disusun oleh bawahan kita atau teman kita untuk melakukan persetujuan. Jadi ketika klik kita setuju ini, maka yang disampaikan Pak Budi bahwa nanti ketika ada cut, kita nanti bisa klik untuk sepakati bersama. Jadi yang melakukan kesepakatan, klik sepakati adalah dari akun guru Bapak Ibu. Nah, jadi ketika kita sudah setujui, di guru tersebut juga menyetujui, maka akan kita klik sepakati. Itu sekilas yang bisa saya sampaikan ke dalam perencanaan kinerja guru oleh sekolah. Waktu dan tempat kami persilahkan kembali ke Mbak Bu Elisa. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ju. Suaranya sedikit terputus-putus mungkin sinyalnya, nggih. Baik Bapak Ibu. Ya Bu. Nggih. Untuk selanjutnya ketiga materi sudah disampaikan. Kita lanjut ke sesi tanya jawab. Nah, ini sudah ada yang raise hand. Saya urutkan dari depan dulu. Pak Dion Sudiono. Monggo Pak Dion. Pak Dion. Masih di ruang room. Oke. Lanjut ke Bu Semiati. Monggo Bu Semiati. Bu Semiati, apakah masih ada di room? Enggak ada juga ini. Lanjut ke Pak Mujiadi. Monggo Pak Mujiadi. Mungkin ada yang ditanyakan. Baik, terima kasih. Dengar suara saya? Terdengar jelas, Pak. Sangat jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga memperkenalkan, saya dari SMP 2 Nganjuk. Ini yang pertama, terkait keberadaan di SMP 2 itu sama sekali belum yang membuat perencanaan. Akhirnya saya juga di sana satu-satunya guru penggerak kebingungan. Padahal bahan saja saya belum terima, baru ini mengikuti di webinar ini. Nah, itu nanti mohon kepada yang mungkin pemangku kebijakan minta bantuan. Kalau hanya mulut saya, suara saya kepada guru kadangkala tidak dihiraukan. Namun kalau yang bersuara kepala sekolah atau GTK dinas, nah nanti mungkin guru-guru itu lekas segera mengikuti. Contoh yang kemarin, saya sudah di PMM tentang ASI nyata sama sekali tidak ada yang mengikuti, akhirnya Ibu Kepala Sekolah bilang langsung mengikuti. Mohon nanti itu juga bisa disampaikan. Terus yang kedua, kalau di perencanaan poinnya minimal ada 32. Nah itu nanti ada kegiatan
misalkan double di kegiatan. Nah, seandainya itu membuat poin saya ngambil 40, terus ternyata di perjalanan tidak bisa memenuhi, itu nanti bagaimana? Itu yang kedua. Yang ketiga, ini tentang pengajuan ke KS. Ini betul-betul nanti semua dari teman kita juga memahami, kadangkala juga ada KS yang istilahnya diajukan langsung diklik-klik terus. Ya, ini fatal juga. Nanti juga ini mungkin himbauannya ke MKKS atau bagaimana seperti itu. Terima kasih 3 poin untuk pertanyaan saya. Semoga dapat jawaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Waalaikumsalam. Mujiadi. Yang pertama terkait kebijakan dari kepala sekolah, nggih, minta bantuan untuk istilahnya menjiwit guru-gurunya biar mau mengerjakan gitu, nggih Pak. Jadi, nggih. Yang kedua adalah nggih, misalkan buat RHK untuk pengembangan dirinya 40, kalau tidak bisa dipenuhi itu bagaimana? Oke, dari sini mungkin langsung bisa ditanggapi, mungkin dari Pak Bekti atau Pak Juanda, monggo. Terima kasih Ibu Elisa kepada Pak Mujiadi. Karena tadi untuk SMP 2 nanti dari komunitas juga akan menyampaikan hal ini ke Dinas Pendidikan. Nanti biar Dinas Pendidikan yang menyampaikan ke masing-masing lembaga. Begitu ya Pak. Jadi kayaknya sudah ada surat edaran dari Dinas bahwa masing-masing lembaga nanti untuk kinerja itu mengerjakan masih sementara di Kabupaten Nganjuk, Dinas Pendidikan masih mengerjakan di 2 tempat, ya di Simbak dan di PMM. Itu sudah ada surat edarannya, itu Pak Mujiadi. Yang kedua, tadi untuk guru yang sudah membuat RHK, misalkan 40 poin tadi ya. Kalau sampai bulan ke-6 itu tidak terpenuhi, maka nanti nilainya dia juga di bawah ekspektasi, Pak. Maka lebih baiknya bagaimana? Nah, ada kesepakatan antara guru dan kepala sekolah. Nah, lebih baik Bapak Ibu dalam membuat RHK itu disesuaikan dengan kemampuan individu masing-masing. Jadi mampunya berapa, tidak usah memaksakan diri. Kalau memang dirasa di awal itu tidak bisa melaksanakan, ya jangan dibuat RHK. Nah, supaya jadi yang sudah diajukan ke kepala sekolah itu benar-benar menurut individu itu mampu melaksanakan. Nah, gitu Pak G. Nah, terus kepala sekolah yang tadi langsung klik. Nah, itu lebih baik setelah mengajukan ada komunikasi dengan kepala sekolahnya. Jadi ada kesepakatan dan ada persetujuan. Ada ya intinya kesepakatan tadi Pak. Jadi kepala sekolah itu menyetujui atas dasar kesepakatan berdua antara guru dan kepala sekolah. Jadi kalau sudah disetujui, sudah tidak ada dusta di antara atasan dan bawahan. Nah, menurut saya seperti itu Pak Mujiadi. Nah, terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Ibu. Gimana kalau waktunya sudah kelewat? Artinya batas waktunya. Namun kita belum selesai untuk pengajuan perencanaan. Kalau itu saya nggak bisa menjawab Pak, karena di PMM sudah jelas tanggal 1 sampai tanggal 31 Januari. Nah mungkin itu kan kebijakan dari Kemendikbudristek itu Pak. Mungkin nanti ada regulasi tertentu atau bagaimana, saya belum paham untuk itu. Tapi sebaiknya dikerjakan sebelum due date, sebelum tanggal 31 Januari. Jadi kalau memang terakhir tanggal 31 mengajukan, ya berarti tanggal 31 itu sudah harus disetujui. Begitu Pak Mujiadi. Langsung disetujui. Ya. Sampun, terima kasih Pak. Pak Mujiadi, mungkin Pak Juanda menambahkan? Cukup Bu, sama. Nggih. Ngoten nggih Pak Mujiadi. Sampun. Selanjutnya untuk Bu Eni Pancaning Tias, monggo. Terima kasih. Selamat malam. Saya tidak usah on kamera nggih. Mohon maaf Bapak semuanya, Bapak Ibu yang hadir.
di kegiatan webinar hari ini. Saya tetap mendengarkan dari awal sampai akhir, tapi saya mohon maaf tidak on kamera. Yang saya tanyakan, mohon maaf Pak Juanda, bukan saya menyalahi aturan, tapi saya membantu untuk kepala sekolah saya. Artinya begini, tadi Pak Juanda sudah menjelaskan tugas kepala sekolah adalah yang pertama mengecek dari beberapa anggota guru yang ada di sekolah masing-masing. Yang saya tanyakan Pak Junggi, di SMP kami itu ada 2 orang yang tahun 2023 ini, beliaunya itu sudah mendapatkan SK pensiun. Apakah guru tersebut itu wajib mengerjakan? Karena guru tersebut itu posisinya masih diberdayakan di SMPN 1 Kertosono sampai dengan bulan Juli. Itu pertanyaan yang saya ajukan untuk sebagai kepala sekolah. Dan untuk yang guru, alhamdulillah kami dari SMPN 1 Kertosono besok itu serempak bergerak mengajukan RHK. Terima kasih, itu saja Pak Ju, saya butuh jawaban itu. Terima kasih. Kalau Pak Ju langsung ditanggapi. Terima kasih Bu Eni atas pertanyaannya. Nggih. Untuk teman guru yang sudah pensiun, Bu, di situ kan kalau sudah pensiun berarti putus untuk apapun yang berhubungan dengan istilahnya kinerja dari lembaga kementerian itu juga putus, maksudnya tidak mendapatkan sertifikasi, Bu ya. Bu Eni, sudah putus nggih untuk sertifikasinya? Ini masih di bulan apa ini? Pensiunnya bulan ini kita kan ini bulan Januari nggih Pak? Januari kalau nggak salah Februari Maret. Sekitar gitu loh, yang satunya Bu. Yang guru IPS itu sekitar Maret April. Terus yang guru IPS satunya itu sekitar kemarin itu sudah terakhir. Itu harus bagaimana Pak? Yang Bu Wiwi itu bulan April. Yang itu, Bu Suprihatin itu bulan ini. Ya. Tapi masih diberdayakan. Gitu loh. Ya Bu. Diberdayakan. Baik Bu, itu kan dari memprogramkan satu semester itu apakah sudah terpenuhi? Kan tidak Bu. Jadi nanti beliaunya itu di tengah perjalanan kan sudah mengadakan agenda pensiun seperti itu. Yeah. Jadi tidak perlu untuk melakukan perencanaan program kinerja di PMM. Tidak perlu Bu, karena beliau itu di bulan Januari dan bulan Maret itu sudah dinyatakan untuk pensiun. Seperti itu Bu Eni. Dari penjelasan yang saya baca kemarin seperti itu. Berarti intinya bila mana dalam satu semester itu guru itu sudah tidak istilahnya tidak lagi bekerja sebagai guru, maka beliau berhak untuk tidak mengerjakan. Tidak mengerjakan. Tapi kalau misalkan dalam satu semester itu beliau itu sampai dengan bulan Juni, berarti beliau tetap wajib mengerjakan. Ya betul, nanti pada waktu Juli seperti itu, karena program kerja ini kan 6 bulan Bu, sistemnya kan 6 bulan. Iya, sistemnya 6 bulan. Terus yang kedua Pak Ju, yang saya tanyakan, ini kemarin saya sempat mendengar apa yang disampaikan oleh Bu Nunuk tentang masalah pengisian PMM. Kalau bisa apabila ada guru walaupun GTT di sekolahan yang memiliki ID, seyogyanya adalah juga mengisikan PMM. Itu menurut pendapat panjenengan bagaimana? Semisal begini Bu, di situ kan panjenengan bergeraknya dari rapor pendidikan. Bergerak dari rapor pendidikan itu ketika Bapak Ibu guru menyelesaikan topik di dalam topik pelatihan mandiri, di dalam istilahnya PMM tersebut, maka juga akan mengatrol untuk rapor pendidikan itu menjadi lebih baik lagi, seperti itu Bu. Jadi berarti intinya GTT ya tetap mengerjakan untuk bisa mengatrol rapor pendidikan yang ada di sekolah masing-masing. Sebetulnya itu juga sangat berpengaruh Bu. Itu bisa saya terima. Dasar itu bisa saya terima karena apa? Karena tanggung jawab dari satuan pendidikan bukan hanya kepada ASN saja,
tetapi juga kepada Bapak Ibu guru GTT. Oke, saya terima, besok bisa saya berikan pemahaman seperti itu karena ada pertanyaan yang diajukan oleh GTT. Saya kan GTT, Bu. Kalau GTT kan tidak wajib, tapi saya kemarin mendengar dari Bu Nunuk kalau bisa yang GTT pun kalau sudah punya ID seyogyanya mengisi. Landasan dari Pak Juanda tadi adalah karena GTT juga berkontribusi di dalam rapor pendidikan. Terima kasih. Itu berarti ada pencerahan untuk menjawab pertanyaan dari GTT dan menjawab pertanyaan dari para Bapak Ibu yang pensiun. Terima kasih Pak Ju, mudah-mudahan besok SMP 1 Kertosono berhasil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah dari Bu Eni sudah. Kita lanjut. Waktu sudah menunjukkan pukul 9, Pak Ju mungkin dibatasi untuk penanyanya atau kita lanjutkan lagi? Kita lanjutkan 3 lagi aja Bu, nggak apa-apa Bu. Nggih, 3 lagi nggih. Monggo untuk Bu Erika Dwi yang sudah angkat tangan. Oke, terima kasih sebelumnya Bu Elisa sudah memberikan waktu pada saya. Ini ada beberapa yang ingin saya tanyakan terkait dengan PMM dan Dapodik di lembaga saya, Bu ya. Untuk yang pertama itu Dapodik saya di KS itu per 1 Desember sudah pensiun dan kemarin belum sempat mengeluarkan dari Dapodik itu per 1 Desember saya sebagai PLT kepala sekolahnya dan belum masuk juga ke Dapodik. Pertanyaannya nanti apakah perlu mengganti kepala sekolah yang pensiun itu diganti dengan saya sebagai PLT. Yang pertanyaan pertama itu. Dan nanti yang kedua yaitu apakah dengan perubahan di Dapodik itu memerlukan waktu untuk perubahan di PMM-nya. Itu yang kedua. Terus untuk yang ketiga, kalau misalnya guru itu apakah bisa diberi tugas tambahan sebagai PLT kepala sekolah. Nah, terus yang keempat, kemarin itu saya sempat membuka PMM kepala sekolah saya dan di sana itu ada salah satu guru yang sudah meninggal itu masih ada datanya di PMM. Apakah ya harus dinonaktifkan tadi sesuai dengan arahan Pak Bekti tadi. Mungkin itu yang saya tanyakan Bu, jadi terkait kebingungan saya selama ini. Matur suwun. Nggih, monggo Pak Juanda ini tentang kepala sekolah lagi. Nggih, monggo. Ya, Pak Salah. Siap. Baik Bu, tadi sinten nggih? Namanya Bu siapa tadi nggih? Bu Erika. Bu Erika. Ya, Bu Erika. Terkait perihal PLT Bu Erika, per 1 Desember itu sudah pensiun. Jadi untuk panjenengan nanti mengusulkan pergantian kepala sekolah PLT melalui simpel saja ranahnya di situ, simpel saja untuk mengajukan PLT yang ada di Dapodik. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, panjenengan tetap nanti mengerjakan di PMM menjadi guru. Nanti siapa yang akan menyetujui rencana RHK panjenengan di PMM itu secara otomatis akan disetujui oleh aplikasi, disetujui oleh sistem. Jadi sistem secara otomatis akan menyetujui dari RHK yang tidak memiliki atau kepala sekolahnya PLT. Itu yang pertama. Yang kedua tadi PMM Bu. PMM itu bagaimana maksudnya Bu? Bagaimana Pak? Bu. Yang kedua tadi PMM tadi? Oh, tadi misalnya kan kita mengajukan perubahan di Dapodik, itu apakah ada waktu untuk merubah, maksudnya datanya itu berubah ke PMM gitu loh Pak? Iya, semisal panjenengan di Dapodik dulu Bu, dari Dapodik itu untuk mengajukan dari simpel saja itu sekitar 2-3 hari. Terus nanti masuk di Dapodik. Setelah itu panjenengan nanti sinkron Bu. Sinkron tetap di ekin PMM-nya itu tidak ada kepala sekolah karena yang di kepala sekolah untuk ekin PMM adalah kepala sekolah yang definitif Bu.
Jadi intinya panjenengan sebagai PLT masih mengerjakan Ekin PMM itu sebagai guru. Itu jawaban untuk kedua. Terus guru apakah bisa menjadi tugas tambahan PLT? Tidak ada, Bu. Untuk PLT tidak bisa. Jadi itu tidak bisa dimasukkan menjadi tugas tambahan karena PLT itu sebetulnya tugas pengganti, Bu. Pengganti dari peran kepala sekolah tersebut. Terus guru yang meninggal bagaimana? Nanti guru yang meninggal bisa dinonaktifkan. Yang pertama dicek dulu di dapodiknya, tetap nanti di dapodiknya dikeluarkan. Setelah itu kalau masih ada, itu bisa menghubungi dari admin BKSDM atau dari admin BKD untuk bisa menonaktifkan guru-guru yang istilahnya pensiun dan meninggal. Seperti itu. Seperti kan saya juga gitu nantinya saya akan mengajukan di BKSDM atau di admin BKD untuk bisa menonaktifkan guru-guru tersebut yang sudah tidak masuk di dapodik. Itu Bu Erika nggih. Jawaban sementara dari ya. Untuk pengajuan ke BKSDM itu apakah menggunakan aplikasi atau kita menghubungi langsung? Nah, nanti untuk kita kan belum tahu regulasinya. Kita nanti nunggu di Februari untuk bagian kedua. Bagian kedua ini kan kita menyusun RHK dulu, Bu. Nanti setelah menyusun RHK kan ada bagian kedua, input itu mulai perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dari masing-masing bulan itu kan kita juga menyusun. Nah, nanti di sana mungkin sudah ada kebijakan terbaru dari Kemendikbud untuk masing-masing. Suaranya putus, Pak. Guru yang sudah purna atau yang meninggal seperti itu. Untuk saat ini memang diwajibkan untuk cek. Untuk saat ini memang diwajibkan untuk cek dapodik dulu dan dikeluarkan serta mengusulkan melalui admin BKSDM atau admin BKD. Untuk saat ini seperti itu. Tapi kita nunggu regulasi selanjutnya dari admin BKSDM atau BKD untuk bisa mengadopsi dari Ekin PMM tersebut. Oke, jadi kita nunggu regulasinya. Semisal untuk saat ini kita masih mengerjakan dua, di Simba dan di Ekin PMM untuk saat ini, nggih. Jadi panjenengan masih tetap harus bisa mengerjakan dua, jadi di Ekin PMM dan di Simba yang ada di BKD seperti itu. Terima kasih. Saya kembalikan Bu Elisa. Terima kasih Bapak. Berarti ini saya tetap mengisi di PMM sebagai guru ngoten nggih, Pak? Tetap sebagai guru, Bu. Ya, makasih. Terima kasih. Pak, ini banyak sekali yang dari chat juga. Saya bacakan salah satunya dulu, tapi untuk yang lain nanti dilanjut di grup WA grup gitu aja ya Pak Juanda ya? Boleh, Bu, boleh. Untuk pertanyaan yang lain disimpan nanti dilanjutkan di WA grup saja. Satu kesempatan untuk Pak Dedi. Pak Dedi, monggo Pak Dedi Nurkosin. Pak Dedi masih ada di room? Ada ya. Ya ada. Ini satu pertanyaan Pak yang ada guru di lembaga ASN yang masih golongan 2C. Itu bagaimana untuk pengisian golongan di PMM? Pak Juanda. Atau nggih. Monggo ditanggapi Pak Juanda. Untuk pengisian golongan di PMM untuk golongan 2C. Di tempat saya juga masih ada yang 2C, Bu. Jadi 2C. Jadi nanti suaranya putus-putus Pak Juanda. Perekaman pertanyaan panjenengan akan saya teruskan ke BPP melalui ketua komunitas kami nanti. Ya, sudah jelas, Bu? Monggo. Sudah? Jelas, Pak. Sudah jelas? Oh, nggih. Ya. Nggih. Untuk saat ini 2C itu juga sama sepertinya di SD saya masih ada PNS yang 2C. Itu menjadi nanti saya pertanyaan panjenengan saya rekam di
saya tulis untuk saya teruskan ke ketua yayasan untuk bisa ketua komunitas KGP untuk bisa dilanjutkan ke BPGP. Karena ini hal baru Bapak Ibu, saya juga untuk golongan 2C tidak bisa menjawab. Nanti kita inventarisasi untuk bisa kita teruskan ke BPGP. Ya. Seperti itu. Okay. Terima kasih. Begitu Bu Diah Ciptaning Tias yang tadi bertanya tentang golongan. Satu kesempatan lagi nggih. Nggih, monggo Pak Aris. Termasuk Bapak Ibu yang sekarang angkat tangan, silakan. Nggih. Termasuk Bapak Ibu yang sekarang angkat tangan, mohon dituliskan saja pertanyaannya di chat. Nanti kami jawab di grup WA. Karena keterbatasan waktu. Silakan dituliskan di chat. Langsung dilanjut di WA Group nggih Bapak Ibu yang sudah angkat tangan dan di kolom chat kita lanjutkan di WA Group saja. Untuk selanjutnya karena waktu sudah cukup malam, acara selanjutnya untuk penguatan kegiatan oleh Ibu Minurul, monggo. Waktu disilakan. Ya, terima kasih Bu Elisa. Mohon Bapak Ibu audiens untuk tidak lupa men-screenshot bukti kehadiran panjenengan karena nanti akan dimasukkan ke dalam link absen yang segera kami share setelah refleksi. Jadi mohon untuk men-screenshot kehadiran panjenengan untuk kebutuhan sertifikat. Nah, untuk penguatan yang saya rekam hari ini adalah yang paling penting mungkin disampaikan oleh Bapak Mujianto, Bapak Pengawas dari cabang dinas, adalah bahwa kita jangan berburu sertifikat. Itu kata kunci yang hari ini perlu kita garis bawahi, bahwa yang merupakan penilaian adalah nanti di praktek kerja sampai dengan ada perubahan apa pada proses pembelajaran kita yang nantinya berpusat pada siswa. Jadi pengembangan kompetensi yang kita rencanakan di RHK menjadi bahan yang dipertimbangkan. Jadi menurut saya apa yang beliau sampaikan perlu kita garis bawahi agar kita tidak salah persepsi dalam pengelolaan EKIN kita di PMM. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang luar biasa dari panjenengan semua yang mengacu dari apa yang disampaikan oleh rekan-rekan narasumber bahwa ada bahkan sekolah yang belum sama sekali membuka PMM dari hasil Excel yang disampaikan oleh Bapak Pengawas tadi. Nah, monggo kita sebagai guru penggerak menjadi pionir perubahan untuk mungkin bisa memaksimalkan komunitas belajar yang ada di sekolah kita. Jadi tadi sempat ada pertanyaan juga bahwa apakah komunitas belajar kita berhak mengeluarkan sertifikat seperti indikator nomor 5? Jawabannya sangat diperbolehkan. Jadi kegiatan kita bisa kita lakukan di komunitas belajar, yaitu ada 3, bisa di intra di dalam sekolah kita, bisa antar instansi, atau bahkan bisa daring. Jadi kita bisa memaksimalkan komunitas belajar yang ada di sekolah kita masing-masing. Luar biasa Bapak Ibu, pertanyaan panjenengan sangat banyak sekali dan sangat bisa kita jawab nanti di kolom WA, atau bisa kalau kita tidak bisa menjawab akan kita teruskan oleh ketua komunitas kita ke BPGP. Jadi jangan khawatir, nanti pasti setiap pertanyaan panjenengan akan kami akomodir dengan baik. Bu Elisa, mohon izin untuk sekalian men-share link absen nggih? Nggih, monggo Bu Minurul. Nggih. Terima kasih Bu Minurul sudah memberikan penguatan untuk kegiatan hari ini. Selanjutnya kita ada sesi refleksi dari peserta. Mungkin ada salah satu peserta untuk mewakili memberikan beberapa refleksinya. Mungkin Ibu Mariati.
Ibu Madiati, monggo. Nggih. Atau Pak Siswo, monggo Pak Siswo Nugroho saged memberikan refleksinya. Mohon maaf Bu, tadi saya baru gabung. Oh, inggih. Untuk mungkin ada yang lain untuk bisa memberikan refleksi untuk kegiatan hari ini dari Ibu Tati Pintarti. Nah, Nggih. nggih. Pak Nanang nggih, monggo Pak Nanang. Pak Nanang Supriyadi yang barusan mengangkat tangan. Monggo memberikan refleksi kegiatan hari ini, Pak. Masih mute, Pak. Pak Nanang Supriyadi, mic-nya masih mute. Monggo. Ya, itu kelihatannya Bu Elisa, Bu Nggih, Amelia bisa memberikan refleksi Bu Elisa. Oh iya, Bu Amelnya ada di room nggih. Monggo Bu Amel memberikan refleksinya. Iya, iya. Oke, Spesial untuk Bu Amel. Nggih. Nah, ini saya menunggu yang lainnya ini, saya juga nyimak nih. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya Ibu Elsa. Mungkin nanti bisa ditambah oleh teman-teman yang lain. Ya, sebelumnya saya apresiasi untuk kegiatan yang diselenggarakan komunitas guru penggerak Nganjuk, luar biasa karena ada kesempatan untuk berbagi dan yang lagi booming yaitu tentang pengelolaan kinerja melalui PMM. Ini adalah yang benar-benar kami tunggu sehingga kita semakin banyak sharing, semakin banyak ilmu, jadi kita lebih paham lagi. Itu apresiasinya luar biasa untuk komunitas guru penggerak Nganjuk. Dan setelah tadi menyimak, saya mendapatkan ilmu gambaran yang sudah jelas, tahapan-tahapan apa yang harus nanti kami lakukan mungkin sebagai kepala sekolah maupun sebagai guru nanti. Insya Allah dari pemaparan tadi dari teman-teman, saya sudah bisa menangkap secara keseluruhan. Mungkin nanti di tengah perjalanan, kebetulan saya juga sudah melakukan persetujuan bagi guru-guru saya. Nah, nanti tentunya saya berharap masuk bulan berikutnya, Februari dan seterusnya, tidak hanya hari ini tentang perencanaan saja, saya harapkan nanti komunitas guru penggerak tetap ada tindak lanjutnya. Jadi biar bisa sharing bersama sehingga lancar nanti untuk kedepannya. Jadi sekali lagi harapannya jika ini tadi sudah tentang awal di bulan Januari, nanti di bulan berikutnya tindak lanjut dan informasinya diadakan lagi webinar seperti ini. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman komunitas guru penggerak Nganjuk dan semoga Nganjuk nanti setelah webinar ini teman-teman Bapak Ibu guru baik kepala sekolah segera melaksanakan RHK dan menyetujui sehingga Nganjuk tidak menjadi peringkat terbawah. Terima kasih, itu saja dari saya Bu Elisa dan teman-teman, mohon maaf jika ada kurangnya. Oke. Mungkin ada sedikit saran untuk kedepannya untuk kegiatan-kegiatan kita, Bu Amel? Ya tentunya sarannya, oke, baik kalau masih ada waktu, kita itu membentuk komunitas bisa. Yang paling berat itu menghidupkannya, tindak lanjutnya. Jadi harapannya nanti tidak hanya pada momen-momen ada pengelolaan kinerja PMM, tapi nanti kedepannya ya seperti webinar atau pelatihan-pelatihan yang bermanfaat bagi guru dan kepala sekolah. Jadi bisa dengan tema-tema yang lain ke depannya. Tapi karena ini memang
musimnya atau ramenya itu tentang PMM, harapannya nanti untuk ke depannya Februari dan seterusnya masih mengharapkan sharing dan bimbingan dari teman-teman semua. Ngoten Bu Elisa? Nggih. Terima kasih Bu Amel atas saran. Baik Bapak Ibu, karena keterbatasan waktu untuk pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom chat nanti akan kita salin dan kita jawab di grup WA. Untuk yang sudah mengangkat tangan juga bisa dilanjutkan di grup WA komunitas. Nggih, ngoten nggih. Untuk selanjutnya kita tutup agenda webinar pada malam hari ini. Alhamdulillah sudah selesai. Saya selaku moderator, mohon maaf jika banyak sekali mungkin ada kesalahan penyebutan nama atau lainnya, mungkin ada tutur kata yang saya ucapkan yang salah. Saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih. Mantap Bu Eli. Terima kasih. Bisa meninggalkan Zoom ya. Terima kasih. Jangan lupa ngisi link daftar hadir. Daftar hadirnya sudah dikirim di kolom chat nggih, Bapak Ibu. Nggih. Terima kasih Bu. Terima kasih. Ndi ling hadire iki.